Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu, ya. Kali ini Mas Do dapat DM dari Instagram minta bacakan. Mas tolong dong lihatin yang ingin mendekat, yang ingin kembali kepadaku. Orang yang akan mendekat karena ingin kembali. Oke, siap. Ya. Di sini akan saya bacakan dengan tarot message sama kartu angel ya, pesan dari malaikat. Kita akan melihat ya orang yang ingin mendekat ke kamu dan yang ingin kembali. Langsung aja ya, ini kita kembalikan dulu ya, karena nggak muat kita bacanya satu-satu ya teman-teman ya. Oke, ini kita shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian cocok dengan pembacaannya Mas Do ya. Semoga energi kita bisa klop ya, bisa menyatu. Dan teman-teman yang ingin dibacakan juga silakan aja DM di Instagram atau dari komentar ya. Oke, yang ingin mendekat ya, yang ingin kembali kepadamu. Kita akan lihat dulu ya. Ini saya shuffle sebentar ya teman-teman. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Tiga, ini saya tarik 6 aja langsung ya. Oke, energinya berat nih. Kita tarik 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Yang ingin mendekat ke kamu karena ingin kembali ya. Ini berarti kalian ini pernah kenal ya, pernah terkoneksi sama si dia ya. Mungkin berbagai macam hal sehingga putuslah hubungan kalian ya. Tapi saat ini dia ingin kembali. Ini kita lihat apa sih maksud dia kembali. Mungkin dia udah ngechat kamu atau bahkan mungkin udah menghubungi atau mengkontak kamu ya. Ini dari yang pertama aja langsung. Kartu pertama yang keluar adalah gambaran Seven of Swords. Hati-hati teman-teman, yang keluar langsung Seven of Swords ya. 7 pedang ya. 7 pedang adalah gambaran yang menggambarkan hati-hati ya. Memanfaatkan ya, triki-triki ya, ingin mengambil keuntungan. Oke. Di sini teman-teman ada gambaran orang yang ingin kembali kepadamu ini sebenarnya hanya ingin mengambil kesempatan belaka. Ya. Kita melihat di sini ada gambaran triki-triki, ya. Mungkin di sini dia pernah mencampakkan kamu, menjatuhkan kamu karena mungkin ya menurut dia kamu itu udah nggak layak buat dia. Nah, kenapa dalam waktu dekat ini dia nekat ingin kembali ya, berani untuk kembali ya? Bisa jadi ada dua hal. Antara kamu itu nasibnya udah mulai berubah, harta biasanya. Oke? Harta di sini membawa, yang dia akan membuat dia kembali ini biasanya harta. Jadi hati-hati teman-teman, memang dia di sini menawarkan mungkin ya baik banget gitu ya, menawarkan yang kamu sudah lama dambakan ya. Tapi niatnya di sini nggak karena cinta, ada embel-embelnya gitu loh. Ada embel-embelnya ya. Intinya apa itu? Saya pernah Mas Lu, intinya antara harta, uang ya, warisan juga bisa. Ya, maka itu dia ingin kembali kepada kamu. Itu dia mendekat ke kamu ya. Bahkan mungkin udah nekat dia ngechat atau menghubungi kamu, mengkontak kamu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada temperance ya. Mengapa dia bisa sampai ya kayak menjilat ludah sendiri? Karena di sini keseimbangan dia mulai terganggu, keuangannya mulai goyah ya. Dulu mungkin dia nekat pergi karena keuangannya stabil, keuangannya lancar, ya kan? Tapi melihat nasibmu sudah berubah, uang kamu udah banyak gitu ya, dia mulai berubah pikiran di sini. Ini kayaknya aku bisa nih memanfaatkan dia lagi, ya. Jadi di sini ingat, hati-hati teman-teman. Dia mungkin nggak akan langsung nembak aku butuh uang, enggak. Dia akan kembali layaknya teman lama, sahabat, ya kan? Mungkin bahkan dia rela bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya untuk melancarkan aksinya. Setelah kamu ibaratnya sudah sudah kasihan sama dia, dia akan baru mulai aku minjam uang ya, aku butuh segini. Ya hati-hati teman-teman. Ya. Nih, ada gambaran Two of One juga. Si dianya nih lagi bingung, ya. Orang yang ingin mendekat ke kamu ini lagi bingung nih, dia terlilit hutang sepertinya di sini. Ya, kenapa di sini dia digeser dengan temperance, di kirinya ada Two of One. Dia datang mendekat ke kamu karena keseimbangannya terganggu. Apa itu? Ya, Two of One.
Dua tongkat, dia butuh kolaborasi. Dia butuh untuk melunasi, teman-teman. Yaitu tadi, hutang piutang di sini, teman-teman. Maka itu dia nekat kembali. Itu tadi saya bilang, dia nggak akan langsung belak-belakan. Dia akan ngomong baik-baik, ya kan, kayak teman, kayak sahabat gitu loh. Jadi nggak langsung klop, aku butuh uang, nggak. Dia akan mengeluarkan jurus-jurus rayuan mautnya. Dia akan, ya itulah, akan cerita-cerita yang sedih-sedih. Kalau kalian yang udah punya anak, dia akan cerita tentang anak gitu loh. Intinya agar kamu itu kayak kasihan lagi sama dia. Ya, agar kamu itu kayak prihatin sama dia, sehingga kamu pun, ya udah nih, untuk kamu gini-gini. Ya. Sebenarnya kita ya nggak masalah membantu orang, tapi caranya yang salah. Dulu waktu kamu susah, waktu kamu bersama dia, kamu dicampakkan gitu aja. Nah, saat ini dia ingin kembali, ya. Yang mungkin nggak mungkin dia kembali, mungkin kamu udah nikah lagi atau gimana gitu. Caranya itu tadi, dia akan pura-pura untuk jadi sahabat, atau mau lihat anak lah, lihat inilah katanya. Ternyata ada maksud dan tujuan tertentu di sini. Ya. Nih ada gambaran strength. Di sini dia kokoh banget, kekeh banget, teman-teman. Ya. Dia itu kekeh banget untuk agar kamu ini termanfaatkan. Si strength ini bergandeng sama si Seven of Swords ini tadi. Kuat banget niatnya ini, kuat sekali, karena itu tadi sudah terdesak sama Two of Wands. Sudah terdesak sama pihutangnya itu tadi. Ini sudah terdesak banget ya. Kalau dia nggak lakukan ini, ya dia bingung kemana lagi dia menutup nih hutang gitu loh. Maka itu dia akan melancarkan segala aksi, teman-teman. Segala cara dia akan halalkan. Ya, dia akan meminta maaf, dia akan menangis-nangis gitu loh. Dia itu nggak langsung, ya mungkin ya berbulan-bulan kayak kamu, kayak ya udah teman biasa aja, teman biasa, ujung-ujungnya butuh ini, nanti akan kuganti, dia hilang gitu aja. Bahkan mungkin ada yang udah kejadian, teman-teman, kisahnya di sini. Ya. Jadi strength ini ya sebenarnya emang kekuatan batin. Di sini dia kokoh banget ya, karena ceritanya dia ingin kembali ke Seven of Swords tadi ya, ingin memanfaatkan tadi. Apa sih namanya, niatnya itu kokoh banget ya, layaknya singa, teman-teman. Ya. Susah banget dipatahkan gitu loh. Lanjut. Nih. Ten of Swords, saat ini keadaan dia tercabik-cabik, tercambuk-cambuk, teman-teman. Apa maksudnya di sini? Yaitu tadi keadaan keuangannya hancur lebur, ya. Ya mungkin terdampak pandemi juga, kita nggak bisa tahu juga, bisa jadi ya kan. Yang dulu mungkin dia nekat ninggalin kamu ya kan, karena keuangannya lancar, ya. Dia banyak harta. Tapi saat ini ya keuangannya mulai hancur, mulai goyah, ya. Baru dia ingin mendekat ke kamu, ingin kembali. Nah, itu tadi. Tapi dia nggak akan langsung kayak aku butuh uang, ya enggak. Dia akan kayak, ya udah lama nggak ketemu, aku kangen anak, ya kalian punya anak, atau aku rindu nih sama kamu, ya mulailah ya cara-cara buayanya itu ya, jurus-jurus rayuan mautnya, ya. Dia ini udah terdesak banget, teman-teman ya, keadaannya tercambuk-cambuk ya, tercabik-cabik ya, ada terlilit hutang juga. Di sini dia ada gambaran Seven of Swords, ya sering memanfaatkan orang jatuhnya. Nah dia ini sering memanfaatkan, jadi nggak kamu aja, teman-teman, udah banyak korbannya. Ya mungkin minjam kalau nggak terlalu banyak, orang kan nggak terlalu risih ya. Ya 600.000, 600.000, 600.000 gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi udah banyak banget korbannya. Udah banyak banget mangsanya. Nah, karena dia pernah berhubungan atau pernah terkoneksi sama kamu, ya jadinya dia di sini ingin mencoba kembali ya Seven of Swords tadi, teman-teman ya. Nah, itulah tadi, teman-teman, orang kalau udah terdesak ya, dia akan rela melakukan apa aja, rela melakukan ini itu gitu ya kan, karena udah terdesak tadi. Nih, Eight of Swords juga, dia udah nggak ada pilihan, teman-teman, mau nggak mau harus kayak gini katanya. Kalau dia nggak nekat juga, kalau dia nggak lakukan ini, ya nggak kembali ke kamu, mungkin dia memalukan ya kan, dia udah menjatuhkan kamu, menghina kamu gitu loh. Tapi kok nekat dia kembali mendekat ke kamu, udah nggak ada pilihan, teman-teman. Dia ini utangnya udah terlilit kemana-mana, ya. Udah berabe lah bahasanya, udah berabe banget gitu. Nah jadi di sini, teman-teman, dia akan mendekat ya, ini saya bilang tadi mendekat ya, ingin kembali ya, tapi maksud dan tujuannya kurang baik. Ya kita sebagai manusia harus memaafkan. Ya manusia pernah buat salah, ya kita maafkan dia, tapi ya kembali ke kamu. Ingat, ini saya Mas Du hanya ingin bisa mewanti saja, hati-hati. Ternyata ada maksud dan tujuan dia mendekat ke sini ya. Oke.
Ini coba kita tarik dari angelnya dia lah, kita lihat dari angelnya ya, pesan dari angel ya untuk si dia ini. Ngapain sih dia mendekat selain uang nih, apa lagi gitu loh, apa ada hal lain, apakah hanya emang uang ini gitu. Banyak jumping cardnya, langsung 3 keluar ya, sebentar, langsung keluar 3 jumping card ya. Oke, 2, sorry, 4, 5. Langsung aja kita mulai. Yang pertama dari kata angelnya, bilang di sini ada messenger of abundance nih. Wah, gini teman-teman. Dia mengapa nekat kembali ke kamu? Karena di sini ada gambaran kamu baru ada berita gembira mengenai karir atau keuangan. Yaitu saya bilang, dia mendekat ke kamu karena kamu lagi naik daun gitu loh. Yang dulu mungkin susah, yang dia jatuhkan, yang dia campakkan, ternyata saat ini kamu udah berbeda dari dengan yang dulu. Ya udah bertolak belakang. Intinya keuangan kamu udah mulai lebih stabil lah. Bahkan ada yang berlebih. Ya. Maka itu dia mulai kembali. Di sini ada gambaran promosi, pekerjaan baru ya, ada harta warisan, ada keuangan. Nah, digandeng sama Seven of itu tadi, sword tadi. Nah, itu dia tadi, itu saya bilang dia seperti menjilat ludahnya sendiri. Dia sudah jatuhkan kamu, dia campakkan kamu, ya kan? Tapi ya, melihat keuangan kamu mulai berubah, ya, mulai melihat kehidupanmu berubah, dia mulai ingin balik, ya kan? Mulailah segala cara macam jurus, rindu anak atau ya rindu kamu, ya kan? Rindu apa inilah itulah. Kenapa? Di sini dia terlilit hutang. Dia kehidupannya udah tercabik-cabik ya. Udah membalik lah, ini hukum karma bisa juga teman-teman ya. Dia ninggalin kamu karena uang, dia yang dijatuhkan karena uang juga. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Apalagi yang meninggalkan pasangan ya. Karena harta, sayang banget gitu loh. Sedih banget. Kita lanjut. Nih, ada gambaran go within. Kata ini angelnya dia juga bilang, dia ini orangnya ini penuh intuisi, penuh berbagai macam trik dan intrik. Itulah tadi teman-teman. Orangnya ini agak licik ya, kalau bahasa jahatnya licik ya. Dia penuh intuisi, penuh intrik-intrik gitu ya. Jadi licik dia ini. Dia bermacam cara, itu saya bilang. Intinya membuat kamu nanti jadi prihatin. Ya kalau kamu dari segi cinta mungkin nggak cinta lagi sama dia. Dia nggak mencari cinta teman-teman. Yang dia incar uangmu. Ya terserah kamu mau bilang dia apa, yang penting dia bisa dapat uang untuk membayar hutangnya ini. Maka itu caranya banyak. Dia licik sekali di sini. Ya. Jadi penuh tipu daya ya, tipu daya jatuhnya. Dia penuh tipu daya, penuh cara-cara ya. Cara untuk ya agar bisa ya. Gimana bisa merayu kamu kembali. Gimana bisa memenangkan kamu kembali. Memang akan ada yang mendekat, ternyata ini nih. Orang yang pernah berhubungan sama kamu. Nih. Ada helper of thoughts juga ya. Ada yang membantu dia, entah keluarganya atau keluarga kamu yang kasihan gitu loh. Karena apa teman-teman? Orang nggak tahu sifat aslinya dia. Ya. Orang hanya tahu, oh dia ini orangnya baik, gini-gini. Dia nggak tahu saat kamu bersama, yang tahu kan kamu sebagai suami atau istrinya. Kamu yang tahu sifat aslinya dia. Ya kan? Orang akan bilang, kamu nih kok jahat banget sama orang baik. Orang nggak tahu loh sifat aslinya. Orang hanya ngejudge kamu, wah ini kan kasihan ya, dia ditinggalkan istri atau suaminya ini karena ini. Saat udah ada uang, dia nggak mau bantu. Nah, dia nggak tahu saat kalian berumah tangga, ya, dia jahat, ya. Dia lakukan apapun, ya kan. Nah, ini tipe orang yang berbahaya. Di dalam rumah tangga, dia itu tipenya arogan, ya, abusive. Tapi di luarnya kayak penyayang sekali sama keluarga. Sehingga pandangan orang dia baik sama keluarganya. Jadi bagaimanapun kamu yang salah jadinya di mata orang. Nah ini maka itu kalian ini beruntung banget udah keluar dari dia. Nah ini dia ingin kembali itu tadi karena terlilit utang tadi ya kan. Nah maka itu di sini teman-teman, mengapa banyak yang support dia, mengapa orang kok malah bela dia? Karena dia pandai mencari muka, ya, pandai ibaratnya itu menutupi kesalahannya sehingga kamu yang salah. Oke, kita lanjut. Nih, ada Five of Thoughts juga ya. Nih, dia tahu jalan ini salah sebenarnya. Jalan ini nggak benar, tapi dia tetap lakukan nih. Udah ten of Sword di sini digandeng di atasnya. Dia udah tercabik-cabik, saya bilang tadi kehidupannya itu udah terlontang-lanting ya, terlontang-lantung ya bahasanya ya. Tercabik-cabik, ya dia udah bingung mau bagaimana. Ya lihat pula kamu ada keuangan ya. Dia merasa mengapa nekat kembali mendekat ini, dia
karena dulu pernah ya, ibaratnya menginjak-injak kamu ya, dia merasa oh ini bisa lagi deh aku apain gitu. Jadi kamu harus kuat di sini. Jangan sampai kamu termasuk masuk ke lubang yang sama 2 kali. Di sini dia akan baik sekali gitu loh. Tapi nanti saat udah kalian balikan ya, akan kejadian lagi. Cerita yang lama akan terulang kembali, gitu lagi. Nih, ada Seven of Thoughts juga ya. Dia juga lagi bingung nih dengan keadaannya saat ini. Gimana nih untuk cara keluar dari cara ini? Lihatlah kamu yang tadi yang keuangannya lagi naik daun, yang ngabar naik jabatan segala macam ya. Dia lihat kamu bisa, oh nih bisa aku apain lagi nih. Pikiran dia teman-teman. Jangan sampai pikiran itu benar ya. Kita lihat dari Messenger Tarot ya. Pesan yang dia ingin sampaikan. Nih. Dia akan bilang, aku ingin ini berhasil kembali, aku minta maaf ya, itu caranya dia. Nih, digandeng sama Eight of Pentacle, uang. Niatnya keuangan tadi, ya kan? Aku ingin loh, ini bisa bekerja seperti sedia kala. Aku ingin loh, kita rindu aku kayak kamu kita kemarin ya. Pergi bareng, makan bareng, ya itu tadi. Rayuan mautnya akan dimulai. Dia akan bermain dengan feeling kita. Nostalgia akan dimainkannya di sini. Ya kan? Sehingga ya kalau kita lemah-lemah apa ya kan, mulai teringat lah. Walaupun banyak yang buruknya, tapi itu tadi dia pandai memanipulasi. Orangnya ini pandai memanipulasi, teman-teman. Nih, dia juga akan menawarkan, aku yang akan tanggung jawab, aku akan mencari nafkah, katanya. Padahal niatnya tadi tuh hanya ingin mengambil keuntungan, dia sendiri aja bingung mau nutup utangnya. Ya kan? Bayangin, ini dia pesan dari dia, ini terakhir. Oke? Ada gambar the devil ya. I can't stop obsessing. Aku ini nggak bisa lepas loh dari kamu. Itu tadi benar, dia nggak bisa lepas dari kamu, tapi mengenai apa? Bukan cintanya, tapi itu tadi memanfaatkannya yang dia nggak bisa lepas. Udah kebaca ya teman-teman. Jadi inilah pembacaan kita yang untuk yang ingin datang mendekat dan yang ingin kembali. Terima kasih udah nonton ya. Yang request silakan aja komen atau dari Instagram. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.